Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Oh iya, semoga kalian sehat selalu ya, dan terbebas dari penyakit ataupun virus-virus yang beredar saat ini. Oke guys, di dalam video ini aku mau ngajak kalian untuk berbincang-bincang sedikit mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan mungkin masih banyak nih yang belum tahu. Oke, sebelumnya permasalahan pendidikan di Indonesia itu sangat banyak. Mulai dari siswanya, sekolahnya, media pelajarannya, sarananya, prasarananya, gurunya, dan masih banyak lagi. Nah, yang sekarang mau aku bahas ini berasal dari pihak luar atau eksternalnya. Oke, permasalahannya itu adalah anak difabel atau berkebutuhan khusus itu sulit untuk mendapatkan pendidikan. Pernah nggak sih kalian dengar kalau sekolah difabel atau sekolah luar biasa itu diperuntukkan untuk anak-anak yang sedikit istimewa, tidak ada di desa-desa ataupun kabupaten-kabupaten yang terpencil. Karena emang sekolah tersebut itu dibangun atau ditujukan untuk anak-anak yang berada di kota-kota doang. Nah, dari data yang aku dapetin nih dari berbagai sumber, Badan Pusat Statistik Nasional pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ada 4,6 juta anak yang tidak sekolah. Nah, salah satunya 1 juta diantaranya itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, selama ini pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas itu lebih banyak dilakukan di satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa. Padahal tidak semua daerah di Indonesia ini memiliki sekolah luar biasa. Nah, dari data yang aku dapetin juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa ada 514 kabupaten ataupun kota di Indonesia. Nah, 62 diantaranya itu tidak memiliki sekolah khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jumlah 1,6 juta anak yang berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 10% yang bersekolah di SLB. Nah, bisa kalian bayangin kan betapa banyaknya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang tidak mengenyam pendidikan. Nah, salah satu kabupaten tersebut itu adalah Serasan. Mungkin masih banyak nih dari kalian yang belum tahu kalau Serasan ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Natuna. Oke guys, kali ini aku mau ngebahas tentang anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Serasan, Natuna. Anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Natuna itu atau di Serasan tepatnya, banyak sekali yang keluar atau pergi dari Serasan menuju ke kota untuk mencari sekolah yang khusus bagi anak-anak keterbatasan seperti mereka. Nah, bahkan ada juga nih yang sampai tidak dapat mengenyam pendidikan sama sekali karena mungkin bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Salah satunya mungkin dana ataupun mereka tidak mampu untuk pergi keluar dan mencari sekolah di kota. Nah, kemarin aku pernah mewawancarai teman aku yang berada di Serasan. Dia udah tinggal di Serasan cukup lama ya. Nah, di sana untuk anak-anak yang mau sekolah di sekolah luar biasa ataupun sekolah khusus berkebutuhan khusus gitu, mereka harus pergi ke Kalimantan. Nah, Kalimantan itu merupakan kota yang cukup besar yang berada di sekitaran Serasan. Tapi tidak semua anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mampu untuk pergi ke sana. Karena seperti yang kita tahu sendiri, sekolah berkebutuhan khusus itu cukup mahal ya biayanya. Ditambah lagi mereka harus pergi keluar kota untuk tinggal di sana ataupun sekolah dan menetap di sana. Jadi lebih banyak anak-anak di Serasan sana yang tidak bersekolah sama sekali sampai mereka besar.
Nah, bisa kalian bayangkan kan betapa besarnya masalah pendidikan yang ada di Indonesia, yang masih belum banyak kita tahu. Kalau aja anak-anak tersebut tidak sekolah, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan sama seperti orang-orang pada umumnya. Tentu saja itu ngebuat kita memiliki masalah baru, yaitu banyaknya pengangguran ataupun orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan menjadi tanggungan bagi pemerintah. Nah, dari masa tersebut timbullah solusi yang baik nih bagi masalah ini. Salah satu solusi tersebut itu dunia pendidikan mau menyelenggarakan sekolah inklusif. Sekolah ini dianggap mampu mengakomodasi setiap anak dari berbagai karakteristik untuk dapat berpartisipasi secara bermakna dan belajar bersama teman sebayanya tanpa ada perbedaan satuan pendidikan seperti sekolah luar biasa ataupun sekolah reguler. Oke, sekolah inklusif ini menerapkan metode pendidikan yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan belajar semua anak dengan fokus khusus yang rentan terhadap pengucilan ataupun diskriminasi. Nah, saat ini nih penanganan sumber daya manusia penyandang disabilitas ini masih menjadi isu yang cukup besar bagi dunia pendidikan dan profesional Indonesia. Meskipun pemerintah ini telah mendorong secara aktif inklusivitas ya bagi penyandang keterbatasan tersebut melalui berbagai kebijakan seperti yang tadi. Nah, oleh sebab itu salah satu mendorong pendidikan yang lebih inklusi untuk mendorong semua guru itu guru-guru harus belajar tentang diktatik metodik pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, konsekuensinya sama yang seperti saya rasakan saat ini, itu semua fakultas keguruan dan ilmu pendidikan FKIP ini harus memberikan mata kuliah belajar pembelajaran yang disesuaikan dengan hambatan tiap peserta didik atau individu yang disabilitas. Agar apa? Agar setiap calon-calon gurunya itu tahu masalah-masalah yang terjadi di dalam pendidikan khususnya bagi anak-anak atau siswa yang akan mereka hadapi nantinya. Oke, mungkin ini aja ya yang bisa aku dapetin atau yang bisa aku sampaikan. Maaf banget nih karena narasumber aku nggak bisa hadir atau nggak bisa ikut join dengan podcast aku kali ini. Jadi aku ngeluarin semuanya sendiri melalui data-data ataupun hasil yang udah pernah aku dengar. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat kalian mengerti ya. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa cari tahu lagi melalui berbagai sumber. Oke, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian suka dan semoga dapat menambah wawasan kalian semua. Oke, sekian aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day semuanya.